sampai menggunakan media jin, ya, media makhluk gaib. Kita tuh cukup Allah. Nah, kalimah-kalimah yang dijadikan wirid atau ruqyah itu kalimah-kalimah yang berlandaskan tauhid, di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimah-kalimah itu jadikan media untuk datangnya pertolongan dan pengobatan. Siapa sih yang sesungguhnya, yang hakikatnya mengobati itu hanyalah Allah. Dokter, tabib itu hanya alat, itu hanya asbab saja. Allah berikan kemampuan, tapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan bentuk-bentuk pengobatan yang jatuh kepada perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang justru merugikan diri kita sendiri. Kita tahu di dunia ini banyak sekali macam metode pengobatan dan juga pencegahan bagi bentuk gangguan kesehatan. Tapi sebenarnya apa itu pengobatan Tibun Nabawi? Ya, pengobatan Tibun Nabawi adalah satu metode pengobatan tentu yang bersumber dari Quran. Yang kedua, Quran diterjemahkan oleh Sunnah Rasulullah SAW, baik berbentuk ucapan, tindakan yang berkaitan dengan pengobatan dan juga berkaitan dengan kesehatan secara keseluruhan. Itulah yang disebut dengan pengobatan Tibun Nabawi. Lalu Syekh, faedah dan manfaat pengobatan tersebut dilakukan dan masih dikembangkan sampai saat ini seperti apa? Ya, pengobatan Tibun Nabawi ini karena sangat berdasar sekali. Kalau kita lihat Al-Quran, itu banyak berbicara juga tentang kesehatan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi, halalan yang baik, legalitas hukumnya yang halal. Thayyibah, thayyibah itu adalah kita terjemahkan gizi seimbang. Demikian Quran memperhatikan aspek makanan. Jadi kalau kita lihat Tibun Nabawi ini yang diangkat adalah lebih banyak sebetulnya dari sisi mencegah, memelihara kesehatan secara umum. Lalu di situ ada pengobatan-pengobatan tertentu. Nah, pengobatan itu ada dua. Pertama ada dengan cara doa. Maka istilah yang muncul adalah ruqyah. Ruqyah itu adalah jampe-jampe, tapi bukan yang macam-macam. Yang dibaca adalah kalimat-kalimat Allah yang bersumber dari Quran dan diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya ada sekelompok sahabat di tengah jalan, dia secara inisiatif mengobati kepala suku yang tersengat kalajengking. Apa yang lakukan? Baca surah Fatihah, sembuh. Datang kepada Nabi, Nabi membenarkan. Jadi ada lewat doa, ini doa ini kekuatan. Yang kedua ada lewat obat-obatan. Contoh misalnya Quran menyebutkan bahwa madu itu adalah ada obat.
ada habatus sauda, ada bekam. Itu hal yang berkaitan dengan teknik pengobatan dan sekaligus obatnya. Akan tetapi, jadi yang harus kita ingat ya, ketika kita berbicara tibun nabawi, awas jangan sampai berlebih-lebihan. Apa berlebih-lebihan? Jangan sampai menyalahkan kedokteran modern. Yang bagus adalah mengkombinasikannya antara pengobatan dengan metode tibun nabawi dengan dunia kedokteran modern yang terus bergerak bersifat dinamis. Baik, selanjutnya saya pelajaran dan hikmah apa yang kita masih manfaatkan untuk pengobatan tibun nabawi ini? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tibun nabawi sampai bertahan dan masih eksis sampai hari ini dan sampai di kemudian hari, itu sebetulnya hikmah yang terkandung adalah bahwa agama ini, apapun kandungannya di dalamnya, Quran maupun sunnah Nabi, termasuk kaitan masalah kesehatan dan pengobatan, tidak akan pernah mengalami expired, tidak akan mengalami kedaluarsaan. Kenapa? Karena syariat ini, ajaran ini, kholidah ila yaumil qiyamah, akan langgeng sampai hari kiamat, dan solihun likuli zaman wal makan, bahwa agama ini, ajarannya itu merespon setiap zaman dan setiap tempat. Islam akan selalu hadir dan menjadi solusi bagi tantangan di setiap zaman dan di setiap tempat. Itu yang disebut dengan karakteristik universal, bahwa ajaran Islam bersifat universal, termasuk kaitan dengan tibun nabawi ini. Lalu harapan kedepannya dengan tibun nabawi ini seperti apa, dan sekaligus pesan begitu untuk masyarakat luas mengenai tibun nabawi ini seperti apa, Syekh? Ya, sekarang ini kan orang kalau mungkin dulu orang tuh kurus-kurus, sekarang kebalik, susah ngurusin badan. Coba lihat Al-Quran. Al-Quran berbicara, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Nabi bersabda, biang penyakit, segala penyakit adalah perut. Maka adanya puasa. Setahun sekali ada puasa mingguan, ada puasa bulanan. Ini sebetulnya metode yang tentu akan terus eksis. Dengan berpuasa itu diet, ada kandungan dietnya, mengatur pola makan dengan baik, sehingga kita akan menjaga kesehatan kita. Dan berharap juga tibun nabawi ini terus dipelajari oleh kalangan milenial, kalangan anak muda, dan harus berkembang. Maka setiap pengobatan itu harus dilihat dari metodenya, kemudian juga dosisnya, juga kebersihannya, itu semua harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti menyalahkan sebuah metode termasuk tibun nabawi.